Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Muhammad Ilham Saputra from 12 Science 2. Hari ini saya akan menjelaskan materi matematika peminatan tentang distribusi normal. Halo, kali ini saya akan menjelaskan materi distribusi normal. Distribusi normal, one from distribusi peluang dengan menggunakan kurva normal. Kurva normal, distribusi data yang dianggap equally atau merata. One of the karakteristiknya adalah rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Bentuk kurva normal, also Knowles atau biasa juga disebut kurva normal, kurva lonceng atau kurva Gauss. Lanjut ke sifat kurva atau karakteristiknya. Yang pertama, kurva always on top sumbu X atau selalu ada di atas sumbu X. Yang kedua, symmetrical shape, rata-rata sama dengan median sama dengan modus, yang artinya simetris juga kalau we see form kurvanya, kurva normalnya. Yang sebelah left and right it's same karena simetris. Untuk yang ketiga, have asymptote dasar sumbu X. What's that? Asymptote datar adalah si kurvanya ini tidak pernah menyentuh sumbu X, gitu. Never menyentuh atau melewati sumbu X-nya. Yang keempat, itu ada luas di bawah kurva adalah 1. Jadi luas di bawah kurva dibagi 2, yang left 0,5, yang kanan, yang right 0,5, dan rata-ratanya ialah atau mu. Ini akibat bentuk sifat nomor 2 dan nomor 4. Jadi sekian itu saja pembahasannya. Dan di sini juga ada bentuk umum fungsi peluang gitu. Jadi fx itu n tutup kurung x, nu dan tau. X itu adalah nilai variabel acak, nu itu adalah rata-rata, tau itu adalah nilai standar definisi. Ya. Dan itu adalah nilai Euler. Yuk lanjut ke pembahasan soalnya. Ini ada contoh soal distribusi baku. Diketahui suatu distribusi normal dengan rata-rata 50 dan simpangan bakunya 10 pada saat peubah acak normal X sama dengan 70. Berapa nilai peubah acak normal baku Z? Nah, ini kan distribusi normal. Nah, berarti kita tulis X sama dengan, berarti nu-nya itu sama dengan 50 dan taunya itu sama dengan sigma 10. Pada saat peubah acak nilai X 70, berarti peubah acaknya adalah X sama dengan 70. Ini X besar ya. Berapa nilai peubah acak nilai baku Z? Berarti berapa nilai acaknya? Yang ditanya adalah Z berapa? Z sama dengan X dikurang per sigma. Jadi Z X dikurang mu dibagi sigma. Jadi Z nya sama dengan 70 kurang 50 dibagi 10, jadi 20 dibagi 10 sama dengan 2. Nah, jadi kita udah ketemu. Ini sangat berguna banget ya. Kalau kita mau mencari berapa sih peluang saat X besar dari 70, nah, kita bisa mencari X dari 70 sama dengan peluang Z tidak 2. Nah, jadi kita bisa wakilkan seluruh peubah acak normal. Nah, nanti di sini ada tempat untuk mencari tabel peluangnya itu. Di sini aja. Saya akan menjelaskan soal distribusi normal. Suatu aki mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Jika umur aki dianggap
berdistribusi normal, tentukan peluang umur Aki tertentu akan berumur kurang dari 2-3 tahun. Jadi harus diketahui di sekolah, berarti rata-ratanya Dewi-nya sama dengan 3 tahun. Berarti sini kita tulis Dewi sama dengan 3 tahun. Sini tahunnya kita tulis 0,5 tahun ya, karena akan dianggap distribusi normal, dan ini akan ditanyakan peluangnya kurang dari 2,3 tahun. Berarti ditanya P X 2,3 sama, kita menggunakan tabel distribusi normal Z. Jadi penyelesaiannya, jadi transformasi X ke Z menggunakan rumus Z X min per tahun ya. Jadi kita tulis Z sama dengan 2,3 dikurang 3 per 0,5. Nah, jadi 2,3 dikurang 3 sama dengan min 0,7 per 0,5 sama dengan min 1,4. Setelah kita dapat Z min 1,4, berarti dari bentuk PX dari 2,3 sama aja seperti P X 2,3 kurung P Z lebih dari min 1,4 tutup kurung. Nah, jadi kalau digambarkan itu, kita gambar dulu. Tabel kurvanya ya, di sini ada min 25, min 2, min 15, sini 0, 1, 15, dan 2. Ini seperti ini kurang lebih kurvanya. Dan yang kita arsir adalah ini, kita arsir, dan tabel ini ke kiri ya kurvanya, dan kita ubah dulu bentuknya. Peluang dari Z 1,4 itu sama saja seperti ini, kita tulis seperti P Z lebih dari min 1,4 itu kurang sama dengan P Z kurang dari 1,4 tutup kurung. Nah, ini seperti ini hasilnya, atau peluangnya, atau peluas darinya adalah Z lebih dari 1,4, berarti 1,4 itu ke kanan, itu sama aja. Nanti sama seperti ini 1,4, jadi sama saja untuk ke kiri. Nah, untuk mendapatkan peluang dari Z 1,4, kita dari sini 0,5, berarti Z 1,4. Nah, lanjut. Jadi sama dengan 0,5 dikurang peluang ke kurung 0 kurang dari Z
kurang dari 1,4. Nah, seperti ini. Ini 0,5 kurang ini tuh nanti hasilnya itu hasil dari 4 min 1,4 dikurang 1,4. Jadi yang kita cari aja 0 1,4. Nah, jadi ada di sini. Jadi kita cari di sini 1,4. Nah, akhirannya 0. Berarti 0,4192 didapatlah 0, hasilnya 0,0808. Nilai ini adalah, jadi nilai ini adalah, jadi di sini sama dengan 0,0808. Nah, jadi kesimpulannya, jadi peluang umur Aki berumur 2,3 tahun adalah 0,088. Nah, jadi ini hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabian Rido dari 12 IPA 2 ingin mengerjakan soal tentang distribusi normal. Jadi ini adalah soal tentang distribusi normal. Jadi soalnya adalah diketahui rata-rata pengeluaran penduduk untuk belanja kebutuhan pokok selama setahun di suatu kota berdistribusi normal dengan rata-rata 60 juta dan standar deviasinya 10 juta. Misalkan seorang penduduk dipilih secara acak, temukanlah peluang belanja kebutuhan pokok tahunnya berjumlah kurang dari 50 juta. Jadi sekarang saya mau mengerjakan. Diketahui nilainya adalah 60 juta. Standar deviasinya 10 juta. Sekarang kita akan cari Z ya, atau nilai normal. Nilai normal baku. X dikurangi Y per S. X nya adalah 50 juta dikurang Y nya 60 juta per standar deviasinya 10 juta. Sama dengan min 10 juta per 10 juta. Sama dengan min 1. Min 1 adalah nilai normalnya. Jadi peluang belanjanya P dalam kurung X kurang dari 50 juta. Tutup kurung sama dengan P Z kurang dari minus 1. Hasilnya adalah 0,1587. Jadi di sini ada contoh soal distribusi normal, yaitu bila X adalah variabel acak berdistribusi normal dengan rata-rata new sama dengan 25 dan simpangan baku sigma sama dengan 10, tentukanlah probabilitas peluang 20 kurang dari X dan kurang dari 38. Karena ini X, saya akan mengubah ke distribusi normal Z. Caranya adalah
Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Karena ini ada 2, jadi ada Z1 dan Z2. Z1 20 karena mu-nya 25, jadi 20 kurang 25 per sigmanya 10. Min 0,5 per 10 hasilnya adalah min 0,5. Dan Z2 nya 38 kurang 25 per 10 sama dengan 13 per 10. Hasilnya adalah 1,3. Saya Iqbal Meswara dari IPA 2 akan membahas contoh soal distribusi normal. Dari data diperoleh bahwa rata-rata hasil ujian siswa di suatu kelas adalah 75 dengan standar deviasi 7. Jika nilai hasil ujian tersebut berdistribusi normal, tentukan peluang nilai seorang siswa yang dipilih secara acak untuk mendapatkan nilai lebih dari 85. Diketahui U sama dengan 75 dan O sama dengan 7. Z sama dengan X kurang U sama dengan 85 kurang 75 dibagi 7 sama dengan 10 dibagi 7 sama dengan 1,42857143 sama dengan 1,43. Peluangnya 2 kurang dari 1,43 diganti peluang X lebih dari A sama dengan 0,9236. Hasilnya 0,0764. Pada kecenderungan orang menonton TV terlihat bahwa rata-rata penonton akan memindah saluran setelah 15 menit dengan standar deviasi 3,5 menit. A. Beberapa probabilitas seorang penonton TV akan menonton 20 menit lebih. Penyelesaian X sama dengan 20. Namanya Z X sama dengan Z kurang U sama dengan 20 kurang 5 per 3,5 sama dengan 5 per 3,6 sama dengan 1,43. Di sini gambarnya kanan kiri 0,5, tengahnya 0,4236. Ini jawabannya 1,43. Peluang X kurang dari 20 sama dengan 0,5 kurang 0,4236 sama dengan 0,0764. Yang B-nya, berapa probabilitas seorang penonton TV akan menonton kurang dari 15? Misalnya X sama dengan 15. Sini Z X kurang U sama dengan 15 kurang 15 per 3,6 sama dengan 0, 3,5 sama dengan 0. Isinya 0,5. Peluangnya X lebih dari 15 sama dengan 0,5 kurang 0 sama dengan 0,5. Yang C-nya, berapa probabilitas seorang penonton TV akan penonton antara 10 sampai 16 menit? Penyelesaian di sini X sama dengan 10. Dibuatnya X Z X kurang U sama dengan 0 sama dengan 10 kurang 15 per 3,5 sama dengan kurang 5 per 3,5 sama dengan 1,43. Di sininya X sama dengan 16, turunnya Z sama dengan X, ini U per 0 sama dengan 16 kurang 15 per 3,5. Di sini sama dengan 1, 3,5 sama dengan 0,3. Di sini gambarnya 0,
0,4236, sampingnya 0,1179. Jadi jawabannya kurang 1,43. Tengahnya 0. Jawabannya di sini 0,3. Peluang 10 lebih dari X lebih dari 16 sama dengan 0,4236 sama dengan 0,1179, 0,5415. Di sini yang D, pada interval berapa 68% penonton akan menonton TV. Penyelesaiannya di sini 0,68 0,5 ditambah 0,18. Z-nya X kurang 0 per U, di sininya 0,47. X kurang 15 per 3,5. 0,47 3,5 sama dengan X kurang 15. Z-nya sama dengan X kurang 15. X sama dengan Z tambah 15. X-nya sama dengan 17. Sini Z, X kurang 0 per U 3,99 sama dengan X kurang 15 per 3,5. Sini 3,99, 3,5 sama dengan X kurang 15. 14 sama dengan X kurang 15. X sama dengan 14 ditambah 15. Di sini hasilnya X sama dengan 29. Diketahui rata-rata hasil ujian adalah 74 dengan simpangan baku 10. Jika nilai-nilai peserta ujian berdistribusi normal, berapa batas nilai A yang rendah jika 20% peserta? Nilai tertinggi mendapat nilai A. Sini jawabannya U sama dengan 74, O sama dengan 10, peluangnya 0,2. Gambarnya sini luas sama dengan 20%, 0,2. Sampingnya luas sama dengan 0,5 sama dengan 0,3. Sini 2995,3210, carinya 0,8 atasnya 0,64, ininya 0,5. 0,2 ini tidak ada batasnya. Z sama dengan X kurang O, X sama dengan Z O tambah U sama dengan 0,84. 10 tambah 74 sama dengan 8,4 tambah 74, hasilnya 82,4. A ini memiliki luas 0,2. Ini yang dipakai 29995. Nilai Z yang kita cari 0,84. Jadi nilai rendah A 82,4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hanifa Islami. I'm from 12th grade Science 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan soal distribusi normal. Latihan soal distribusi normal. Soal yang pertama, bila X adalah variabel acak berdistribusi normal dengan rata-rata mu sama dengan 25 dan simpangan baku sigma sama dengan 10. Tentukanlah probabilitas Px lebih dari 20 kurang dari 38. Kita ubah variabel X yang berdistribusi normal menjadi variabel Z
yang berdistribusi normal standar dengan rumus Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Karena di sini X-nya ada 2, batas bawah dan batas atasnya, jadi kita harus cari dua-duanya. Berarti ada 2Z1 dan ada Z2. Batas bawahnya yaitu Z1 sama dengan 20 dikurang 25 per 10 sama dengan min 5 per 10. Hasilnya min 0,5. Lalu selanjutnya ada Z2 sama dengan 38 dikurang 25 per 10 sama dengan 13 per 10 yang hasilnya 1,3. Jadi kita dapatkan Z1 nya min 0,5 dan Z2 nya 1,3. Berarti bentuk dari peluang X lebih dari 20 kurang dari 38 itu sama saja jika kita tuliskan dalam Z lebih dari min 0,5 kurang dari 1,3. Jika sudah seperti ini, langsung bisa kita cari di tabel. Tapi sebelumnya kita pecah dulu karena tabel yang digunakan itu dari 0 sampai Z, berarti jika ada min 0,5 seperti ini, kita harus ubah bentuknya dulu. Jadi kita pecah dulu menjadi P min 0,5 sampai 0 ditambah P 0 sampai 1,3. Karena ini min 0,5 sampai 0 belum bisa pakai tabel distribusi, berarti antara min 0,5 sampai 0 sama saja peluangnya atau luas daerahnya jika dari 0 sampai 0,5. Jadi kita sudah bisa mencari satu persatu di tabel peluang dari 0 sampai 0,5 dan peluang dari 0 sampai 1,3. Dari 0 sampai 0,5 berarti kita cari di tabel 0,5. 0,5 di belakangnya itu adalah sebenarnya ada angka 0, berarti kita cari yang akhirannya 0. Lalu 1,3 di belakangnya itu adalah 0, jadi jumlahkan hasilnya, yaitu 0,1915 ditambah 0,4032 sama dengan 0,5947. Jadi itulah probabilitasnya. Soal yang kedua, diketahui hasil evaluasi ujian semester mata kuliah statistika diperoleh data rata-ratanya sama dengan 65 dengan standar deviasi nilainya sama dengan 15. Asumsi distribusi nilainya adalah normal. Pertanyaannya, hitunglah standar skor Z dari nilai mahasiswa yang memiliki nilai 70, 55, dan 80. Yang pertama yaitu skor Z untuk nilai X sama dengan 70. Kalau kita menggunakan pendekatan variabel X, berarti ketika menggunakan X, nilai rata-rata mahasiswa adalah 65. Jika kita menanyakan berapakah nilai Z untuk nilai yang 70 ini, kalau nilai Z itu 65 pasti nilainya adalah 0, tetapi ketika 70 kita belum tahu berapakah nilainya. Justru yang 70 itulah kita transform menjadi bentuk Z dengan transformasinya seperti Z sama dengan X dikurang mu per standar deviasi. Berarti Z sama dengan 70 dikurang 65 per 15. Z sama dengan 5 per 15. Z sama dengan 1/3, hasilnya yaitu 0,33. Artinya adalah bahwa nilai 70 pada nilai mahasiswa tadi kalau dijadikan skor Z-nya akan menjadi 0,33. Yang kedua, bila skor Z untuk nilai X sama dengan 55. Kalau kita menggunakan pendekatan kontinu dengan menggunakan variabel X, maka kita mengatakan bahwa nilai X rata-ratanya 65. Jika X-nya 55, maka bergeraknya ke kiri. Nah, pertanyaannya adalah kalau X-nya 65, maka Z-nya pasti 0. Sedangkan angka 55 itu pertanyaannya berapa kira-kira angka 55 kalau dijadikan Z-nya. Nah, kita bisa menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang mu per standar deviasi. Berarti Z sama dengan X-nya 55 dikurang 65 per 15. Z sama dengan min 10 per 15. Z sama dengan min 2 per 3. Dan hasilnya Z sama dengan min 0,67. Kalau begitu, angka 55 dijadikan Z-nya adalah min 0,67.
Yang terakhir, bila skor Z untuk nilai X sama dengan 80. Seperti yang dikatakan tadi, kalau X ditransform menjadi Z, jelas nilai rata-ratanya menjadi 0. Kemudian yang 80 itu berapa? Yang 80 itu justru yang akan kita cari. Sehingga jika kita transform dari X menjadi Z, maka Z sama dengan X dikurang mu per standar deviasi. Berarti Z sama dengan 80 dikurang 65 dibagi 15. Z sama dengan 15 dibagi 15. Maka didapat angkanya adalah Z sama dengan 1. Maka angka 80 kalau dijadikan skor Z akan menjadi angka 1.